dari sisi akidah atau dari sisi pandangan Islam, ya, melumpuhkan apalagi menghilangkan sila ketuhanan Maha Esa sama saja dengan membuka peluang untuk tambah menyuburkan sekularisme dan ateisme di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita hari ini mau mencecar, ya, dicecar dialog cerdas secara refli dengan Ustadz yang sangat kritis. Sering juga bertemu saya di ILC, Indonesia Lawyers Club. Beliau adalah Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu Sulawesi Selatan betul saya. Orang Sulawesi Selatan biasanya ditambahi ta'ala. Oh ya, itu bisa. Tidak masalah. Tidak masalah. Ustaz, di channel Refli Harun ini nggak ada basa-basinya, ya, walaupun ngomong. Oh, bagus, bagus. Karena yang nanya orang Sumatera Selatan ini kan bos ini. Bos itu bukan apa-apa, benar orang Sumatera Selatan. Oh, tapi bisa juga. Ustadz bos juga, benar orang Sulawesi Selatan. Benar sekali, benar. Jadi sama-sama bos. Ustadz. Ya, sama-sama bos. Yang dirilis channel Refli Harun itu mengutip wakil ketua MUI. Wah, dia dalam tanda kutip nih ngancam kalau terus pembahasan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, maka MUI akan mengerahkan demo besar-besaran seperti 212. Bahkan dikatakan lebih baik mati syahid pilihannya atau hidup mulia. Langsung keras saja Ustadz. Gimana Ustadz tanggapannya? Ya, sebetulnya kalau pernyataan bahwa bila itu tidak digubris akan melakukan demo besar-besaran, itu kan bahagian daripada upaya konstitusional, ya. Kan di negeri kita ini bukan saja sah, ya, itu adalah merupakan bahagian dari tanggung jawab warga negara selain dia hak, ya. Dan alhamdulillah ini satu yang kita syukuri, tentu Bang Refli sangat mengetahui sebagai pakar tata negara, hukum tata negara, bahwa ulama kita dari dahulu, ya, selain mendalam pengetahuan Islamnya, itu pengertian, pemahaman tentang hidup bernegara itu alhamdulillah sangat mumpuni, termasuk memahami konstitusi, ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau Pak Kiai Muhyiddin itu kita ingin berjuang secara konstitusional, secara maksimal. Ya, adapun ujungnya itu sudah lumrah di mana-mana dikatakan siap berkorban, ya. Itu anggaplah gimmicknya itu. Ya. Tapi terkesan Ustadz, MUI agak keras dengan pemerintah dalam berbagai isu, ya. Dan yang paling spektakuler pasti isu 212, ya, isu pemilihan gubernur DKI. Lalu kemudian isu yang undang-undang HIP ini. Itu kenapa kira-kira ya political performance-nya keras sekali kelihatannya MUI? Sebetulnya tidak dengan pemerintah saja, ya, dengan siapapun. Dan undang-undang HIP ini kan awalnya harusnya dengan DPR, ya. Tapi karena bola sudah dilempar oleh DPR ke pemerintah, maka memang harapannya pada pemerintah agar menolak RUU HIP itu. Nah, untuk hal-hal lain seperti 212 yang kemudian MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan aksi-aksi teman-teman di 212, sebetulnya tidak ada kaitan dengan pemerintah, ya. Itu adalah fatwa yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi sikap keagamaan, ya. Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan ucapan yang melecehkan Al-Quran, ya. Maka keluar sikap keagamaan itu bahwa itu jelas penistaan, ya. Dari komisi pengkajian, komisi fatwa dinaikkan ke pimpinan harian dan ditetapkan itu
yang saat itu dijabat ketua umumnya masih Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, hafizahullah. Ya. Sekarang pun masih ketua kan, tapi nonaktif ya. Iya, tidak ya, sudah nonaktif ya, tidak lagi menjabat. Nah, jadi baik dengan fatwa, dengan pernyataan ya yang diberikan MUI, dan sebetulnya ini banyak Bang Refli ya, saya akan sampaikan lagi beberapa ya. Itu semata-mata karena tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia, tidak memandang apakah itu pemerintah, bukan pemerintah ya. Ini memang sudah merupakan tugas MUI sebagai memegang peran himayatul ummah ya, penjagaan pada umat dan tentu bangsa dan negara kita. Jadi himayatul ummah, himayatul sya'ab, himayatul daulah, menjaga bangsa kita ya, menjaga umat kita. Misalnya menghadapi aliran sesat ya, itu pernah terjadi di negeri kita, beberapa aliran sesat, dan ada yang mempunyai kekuatan juga ya. MUI tidak pernah peduli, pokoknya keluarin fatwanya ya. Ini demi menjaga umat ya, baik dari akidahnya maupun dari hal-hal lain ya, yang harus dijaga. Nah, dengan pemerintah sebetulnya MUI itu mempunyai semboyan Shodiqul Hukumah. Jadi selain tugasnya adalah untuk himayatul ummah, juga berfungsi sebagai Shodiqul Hukumah. Apa itu Shodiqul Hukumah? Mitra pemerintah. Dan MUI ini boleh dikatakan majelis ulama yang unik di dunia ini. Ya. Di mana-mana separuh negara, separuh swasta. Separuh negara, separuh swasta, tapi kalau ada hal yang perlu dikritisi, kritis ya. Biasanya di negara-negara lain ya, namanya saja separuh negara sama pemerintah, biasanya itu ikut pemerintah terus ya. Apalagi kalau memang full pemerintah ya, itu yang alhamdulillah MUI, dan mudah-mudahan dapat dipertahankan. Pendanaan MUI dari mana, Ustadz? Pendanaan MUI. Ada kebanyakannya APBN, tapi APBN melalui Kementerian Agama. Ya, saya tidak bisa katakan sebagai kebanyakannya. Jadi pada awalnya itu APBN, tapi alhamdulillah MUI juga berusaha untuk mencari sumber-sumber halal lainnya untuk kegiatan MUI yang sangat banyak. Ya, jadi kami ada pembiayaan namanya APBN dan non APBN. Ya. Oke. Tapi kemudian fatwa MUI itu dijadikan gerakan politik sepertinya, GNPF tuh, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, itu kan dari fatwa MUI. Ya. Sekarang GNPF itu merupakan organisasi, ada ketua umumnya, ada sekjennya, begitu. Ya, itu kan memang GNPF terpisah dari MUI. Ya, walaupun dulu saya juga menjadi salah satu pimpinan GNPF, tapi itu secara organisatoris tidak ada hubungan dengan MUI sama sekali. Ya, dia adalah gerakan kaum muslimin yang ingin menegakkan kebenaran, melakukan satu bentuk upaya konstitusional masyarakat ya dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Pas kejadian ada fatwa MUI, dibentuk gerakan itu, maka ya yang gampangnya waktu itu disebutkan gerakan pengawal fatwa MUI. Itu sebetulnya melalui perdebatan juga, melalui diskusi juga. Nah, maka setelah selesai kegiatan-kegiatan, Ustadz sebagai apa di GNPF? Saya wakil ketua waktu itu. Ketuanya apa waktu sekarang? Ustadz Bakhtiar Nasir. Oh, ya, jadi saat didirikan, saat didirikan itu wakil ketuanya Ustadz Bakhtiar Nasir dan saya wakil ketua. Sampai sekarang? Tidak, sudah berubah sejak beberapa tahun lalu. Sudah 3 tahun, ya, sudah 3 tahun sudah berubah, ya kurang lebih. Tetapi intinya adalah bahwa gerakan ini didirikan ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebetulnya itu intinya. Ya, dalam bidang politik ya. Jadi secara konstitusional kita melakukan gerakan itu. Nah, tapi karena ada fatwa MUI ya, maka saat dijadikanlah GNPF MUI. Nah, belakangan setelah selesai
urusan itu GNPF berubah nama kepada nama yang lebih umum, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ya, jadi sekarang itu namanya. Ya, jadi ulama manapun. Ada kesan bahwa gerakan ini GNPF, kemudian PA Persaudaraan Alumni 212, kemudian FPI, ya, organisasi yang berbasis Islam atau berbasis masa Islam ini kemudian diarahkan untuk mendukung calon presiden tertentu, Ustadz. Itu kira-kira kenapa, Ustadz? Sebetulnya bukan direncanakan dari awal, tidak, ya. Jadi pada prinsipnya GNPF itu tidak berafiliasi dengan gerakan politik manapun, ya, itu jelas. Tetapi termasuk dengan calon-calon presiden, calon gubernur, tidak ada. Tetapi ketika bergulir proses politik itu, lalu ada misalnya pilpres, nah kan semua warga negara baik secara individual maupun secara organisasi, secara bersama-sama ingin menyalurkan aspirasinya. Lalu kemudian GNPF berusaha bergerak juga untuk mencari ya figur yang bisa diusung, kan begitu. Berkoordinasi dengan berbagai ormas yang mau tentunya, ya, sebab tidak bisa kita klaim semua ormas juga. Ya, di pihak lain juga ada ormas-ormas Islamnya. Nah, karena itu akhirnya mendukung salah satu calon presiden, dan saya kira itu mendukung patut Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ya, dan itu sebagai sebuah sikap politik, ya, warga negara sepatutnya disyukuri, ya. Coba bayangkan kalau menjadi apatis, ya, menjadi apolitik, tidak mau terlibat dalam politik praktis, itu kan menunjukkan bahwa ada ketimpangan, ya, di dalam kehidupan kita dalam berbangsa bernegara, ya. Jadi ketika teman-teman dari GNPF dan berbagai ormas yang Bang Refli sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa ada kesadaran politik dan ada kepercayaan. Ya, karena kalau tidak percaya lagi, kan orang jadi golput, kan gitu. Iya. Tapi yang menariknya, Ustadz, salah satu pasangan calon itu kan merekrut Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Tetapi kalangan MUI sendiri, baik yang bergabung dengan GNPF, mungkin juga bergabung dengan organisasi Islam lainnya, kok tetap mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Itu kenapa ya? Padahal kiainya ada di ada di pasangan Jokowi Ma'ruf. Ya, justru itulah sebetulnya menunjukkan MUI itu sebagai sebuah organisasi yang sangat dinamis, organisasi yang demokratis, ya. Di MUI tidak semua mendukung Prabowo, tidak. Ya, kalau mau dibilang itu 50-50, Bang. Ya. Okay. Ya, jadi yang paling tidak paling tidak menampakkan. Kata orang Sulawesi Selatan tuh 50-50 itu 70-30. Nah, kalau ini 50-50-nya orang Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan 50-50. Ya, 50-50. Paling tidak yang nampak itu, yang nampak di permukaan itu benar-benar 50-50. Tapi yang silent, nah ini kita tidak bisa duga, tapi kita bisa lihat-lihat kurang lebih 50-50 lah. Ya, itu gontok-gontokan nggak di MUI ketika kemudian sama sekali tidak. Sama sekali enggak, ya itu ada urusan pribadi. Sama sekali tidak. Kami dalam proses pilpres itu alhamdulillah semuanya berjalan normal. Rapat-rapat rutin hari Selasa itu kami sama-sama hadir, kami sama-sama berkomunikasi, masih bercanda juga, ya. Walaupun jelas masing-masing punya pilihan. Okay. Ya, ini suatu pembelajaran yang sangat menarik sebetulnya. Ya. Ustadz dikenal orang yang sebenarnya kalau kita lihat political performance-nya ini, ya kan, saya simak dari pernyataan dan lain sebagainya, termasuk quote unquote anti Presiden Jokowi, quote unquote, ya. Itu kenapa, Tad? Apa masalah dengan pemerintahan Presiden Jokowi ini? Nah, ini mungkin sedikit agak meleset. Agak meleset, makanya pakai agak meleset. Iya, makanya agak meleset. Karena sebetulnya saya dan kebanyakan teman-teman di MUI itu tidak ada yang namanya anti kepada pribadi. Tidak ada, alhamdulillah. Mungkin Bang Refli tidak melihat awal penyampaian saya di ILC baru-baru ini. Ya.
Itu mungkin sebagian kawan-kawan saya mungkin barangkali bukan tidak setuju, tapi mungkin secara rasa kurang pas, karena saya mengawalinya dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang baru-baru ini, padahal lagi seru-serunya di RUU HIP. Kenapa? Karena malam itu baru saja diumumkan pemerintah meminta penundaan. Nah, kita ini orang Islam, apalagi ulama, itu tidak mau dianggap tidak berterima kasih. Sebab man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Allah SWT. Walaupun banyak orang ya sinis, pesimis, ya bahwa itu hanya sebuah trik sebagian orang ya. Tapi kalau kami ini ulama terbiasa untuk menghukum, melihat apa yang lahiriah. Yang selebihnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa, tapi kita tetap terus berjuang, kan begitu ya. Kita juga tidak terpengaruh dengan seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih pada pemerintah ya atas penundaan ini. Walaupun saya juga langsung memberikan saran, saya beri nasihat bahwa pemerintah juga harus berterima kasih dong pada MUI, pada Ormas ya yang telah mengingatkan untuk ditolak. Sebab ketika pemerintah ini, pikir pandangan saya nih, seketika pemerintah pada akhirnya meminta ditunda, artinya pemerintah setuju dengan saran-saran itu. Syukurlah, ya kan begitu. Syukurlah ada MUI dan ada Ormas yang menyarankan. Coba kalau tidak, artinya pemerintah bisa masuk pada sesuatu yang buruk, kan gitu ya. Ya, maka saya seimbang. Saya sampaikan terima kasih, tapi saya juga ingatkan mereka harus. Saya bilang harusnya berterima kasih itu Bang, bukan minta ucapan terima kasih, bukan. Maksudnya tolong hargai, ya tolong hargai nih. Ini nasihat, jangan dipandang kita ini mau ribut, kita ini mau kegaduhan. Justru ini semata-mata untuk keselamatan bangsa dan terbukti kan pemerintah menerima. Artinya kita mau ke depan seperti itu, ya. Mereka lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, ya. Saya kira itu, ya. Dan waktu saya masih di GNPF bersama Ustadz Bakhtiar, kami pernah kok dialog dengan Pak Jokowi, ya. Kami pernah berdialog. Rame-rame atau bertiga, berempat? Enggak, kami waktu itu kalau nggak salah bertujuh, ya. Artinya kami itu secara pribadi tidak ada masalah, ya. Kami tetap datang memberikan masukan, ya. Sekali lagi ajaran Islam lah yang menuntun kami untuk selalu positive thinking, selalu objektif dan selalu optimis terhadap apa yang ke depan, walaupun sebelumnya itu hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang ada yang mengatakan Ustadz di dalam ILC kemarin juga ya, itu 5 tahun terakhir itu umat Islam dipinggirkan ya. Kalau 5 tahun terakhir itu berarti kan 5 tahun masa pemerintahan Jokowi. Pendapat Ustadz? Ya. Itu kan koleganya Bang Rafli yang bilang. Ya. Maksud saya pendapat Ustadz. Pendapat Ustadz bagaimana? Ya, saya kira lebih objektif kalau beliau Bung Irman itu sama-sama dari Sulawesi juga loh, ya. Kemudian Bang Rafli dan teman-teman ahli-ahli hukum, ahli tata negara, ya. Karena kalau berbicara tentang itu lalu kami yang berbicara, ya mungkin orang pikir subjektif. Dan ini sudah sering muncul dalam penyuaraan dari para tokoh, para ulama, ya mungkin semua yang peduli dan memperhatikan keadaan kita ya secara nasional merasakan itu, bahwa ada hal-hal yang dipandang merupakan ketimpangan ya, terutama dalam misalnya penegakan hukum ya terhadap ya misalnya orang-orang aktivis dan yang lain ya. Para aktivis begitu cepat diproses ya, lalu kemudian orang-orang yang diadukan menistakan agama ya, itu prosesnya lambat ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi ini kembali lagi itu disuarakan oleh temannya koleganya Bang Refli itu. Itu ketika menolak RUU HIP itu sudah melalui kajian di MUI. Bagian mana yang kemudian yang paling mendapat sorotan?
Ya, sebetulnya banyak ya, tapi kalau domain MUI itu pada dua hal. Pertama pada pasal yang yang mau meras Pancasila dari menjadi Trisila lalu Ekasila. Ya, itu parah. Sebab itu artinya ingin melumpuhkan sila ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menghilangkannya. Jadi ketika menjadi Trisila itu sudah melumpuhkan sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, kemudian jadi Ekasila gotong royong habis itu, ya. Dan tentu ya Bang Rafli sebagai Tuhan gotong royong sama manusia berarti. yang lebih parah tuh salah satu kolega itu manunggaling kaula Gusti itu namanya. Iya. Nah, ada lagi koleganya Bang Refli itu bilang begini, ini yang parahnya bergotong royong untuk menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pak ahli tata negara juga. Nah, jadi saya menyampaikan begini, bahwa ini tentu baik dari sisi akidah maupun dari sisi sejarah, ini tidak mungkin bisa kita terima. Dari sisi akidah atau dari sisi pandangan Islam, ya, menghilangkan, melumpuhkan, apalagi menghilangkan sila ketuhanan Maha Esa, sama saja dengan membuka peluang untuk tambah menyuburkan sekularisme dan ateisme di negeri ini. Saya menggunakan istilah yang lebih teliti, ya, tambah menyuburkan. Kenapa? Karena memang sudah ada sekularisme dan ateisme walaupun sila ketuhanan itu masih ada. Tapi kalau tidak ada atau dilumpuhkan, maka dia akan lebih tumbuh lagi dan bisa lebih subur lagi. Ya, itu yang pertama. Berarti sekularisme dan ateisme itu sudah subur, ya? Tadi kan tambah menyuburkan. Ya, karena sekarang kan kita bisa lihat bagaimana paham-paham sekuler itu terus digaungkan, ya, dan bahkan mereka sudah berani sampai masuk ke ranah perundang-undangan. Ya, bayangkan di periode yang lalu, untung belum jadi, mudah-mudahan nanti tidak jadi, ya, ada RUU P/KS, ya, yang melegitimasi LGBT misalnya, ya, dan memberikan hal-hal yang berlebihan dalam masalah pidana bagi seorang yang sebetulnya di rumah tangganya mau melakukan pembinaan atau melaksanakan hak dan kewajibannya, ya. Nah, itu di antara tanda-tanda, di samping ya kehidupan sehari-hari yang kita bisa lihat, walaupun kita syukuri di sisi lain alhamdulillah di negeri kita ini religiusitas itu juga meningkat, ya. Tapi tidak selamanya, Bang, orang rajin sholat, pergi umroh lalu tidak sekuler. Sebab sekuler itu juga berarti dia bisa rajin ke masjid, ya, menjaga ibadah, tapi pikirannya itu memisahkan antara urusan ibadah dan urusan sehari-hari yang seharusnya tetap juga bersandar, berdasar pada ajaran agama, ya. Kalau pemimpin negara ini sekuler apa enggak? Ya, yang paling bisa menjawab itu Bang Rafli. Justru saya tanya, kan kalau soal sekularisme kan yang lebih tahu kiai yang lebih tahu. Ya, jadi kalau kita kasih kriterianya aja lah. Iya, kriterianya nah, kriterianya kalau tidak peduli pada hal-hal yang bersumber pada agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menunjukkan sekuler, walaupun secara pribadi misalnya tetap rajin ibadah. Nah, ini saya sih memang, ini barangkali sudah menjadi style saya. Saya tidak suka untuk vulgar dalam masalah nama, baik orang maupun organisasi, ya. Karena memang sudah menjadi tuntunan dalam syariat Islam, ya. Itu persoalan nama dari Nabi SAW pun selalu beliau menggunakan isyarat, ya, menggunakan isyarat. Apalagi ada dalam syariat Islam itu harus tabayyun,
harus jelas ya. Fenomena yang ada belum tentu persisnya seperti itu ya. Fenomena seseorang yang mungkin kita anggap sekuler belum tentu persis seperti itu ya. Kadang justru ada miss ya. Ini saya perlu sampaikan. Ini bukan karena takut ya. Saya sih nggak ada masalah kalau masalah itu, tapi ini masalah amanah ilmiah ya, secara ilmu. Makanya dalam Islam itu vonis misalnya seseorang itu kafir, seseorang itu munafik, fasik, itu kalau dalam ajaran Islam secara akidah tidak boleh mengarah ke orang tertentu sampai oleh pihak yang berkompeten dengan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu setelah orang itu benar-benar berhadapan. Ya, maksudnya telah diingatkan, telah dan seterusnya, baru boleh keluar vonis itu. Nah, makanya kami juga ingin sudah 5 tahun penilaiannya, Ustaz. Walau 10 tahun. Ya. Walau 10 tahun. Ya, kalau vonis pada pribadi itu tetap tidak bisa kecuali kalau sudah pernah ada namanya iqamatul hujjah. Ya, seperti itu, ya. Mungkin dalam pandangan politik umum itu dianggap hal yang berlebihan, ya. Tapi politik Islam begitu. Memang politik Islam itu luar biasa di dalam menjaga stabilitas. Sehingga banyak yang menganggap politik Islam itu, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mempunyai jiwa revolusioner. Ya, sebagian menganggap begitu. Sebetulnya tidak begitu. Ya, dia sangat dinamis dan punya semangat revolusioner, tetapi ajaran Islam memberikan suatu patron yang itu juga demi kemaslahatan bangsa negara, terutama rakyat banyak ya, rakyat, istilah dalam Islam itu orang-orang tidak berdosa ya. Jadi dalam Islam mungkin ini perlu kita eksplor lebih jauh. Ini sebetulnya saya ingin ke depan bisa ada pembahasan-pembahasan bersama Bang Refli, sebab saya ini latar belakangnya juga tata negara, dalam artian tata negara siasa syariah Islam. Jadi tesis saya tentang al-ahkam as-sultaniyah punya Al-Mawardi. Jadi ini banyak sekali, ini kita bisa bahas tentang hukum pemakzulan misalnya seperti apa dan bagaimana caranya ya. Kalau dalam pandangan Islam jauh dari di samping yang misalnya tentang negara secara umum atau konstitusi kita. Boleh juga nanti kita bahas yang satu-satu isu-isu itu menurut tata negara. Ya, bisa insyaallah ya. Bisa. Ustaz, ya. Ustaz, saya belum selesai tadi. Oke, silakan. Nah, jadi seperti itu Bang ya, dalam masalah ini ya, jadi yang paling penting bahwa kita harus selalu mengingatkan yang sekuler itu dan yang ateis itu tidak boleh kemudian diberi peluang ya di negeri kita ini, yang sudah dari awal mengatakan ini negara bukan negara agama memang, tapi bukan juga negara sekuler, apalagi menjadi negara ateis ya. Dan itu dimulai dari orangnya, dan orang itu dipengaruhi oleh undang-undang ya. Nah, yang kedua ini Bang Refli, saya tidak tahu kalau mau dipotong nggak apa-apa. Ini yang kedua, mengapa saya justru pengen tanya yang kedua ini. Biar jangan lupa. Oke, yang kedua apa? Yang kedua dari yang pertama nih Bang Refli, belum yang kedua dari poin yang kami soroti. Yang kedua, selain secara pandangan agama sendiri ya, secara historis kami juga alhamdulillah di MUI tentu belajar sejarah ya, bahwa melumpuhkan sila ketuhanan Maha Esa itu sama dengan mengkhianati Pancasila sendiri. Kenapa? Ini yang barangkali kurang terungkap dan tanggung jawab Bang Refli dan teman-teman yang harus mensosialisasikannya. Bahwa kalau kita lihat sejarah, sebetulnya dari 5 sila itu, sila yang banyak dibahas dan kemudian memerlukan kompromi itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Karena kalau sila kedua, ketiga, keempat, ya sampai kelima itu paling mudah disepakati oleh para tokoh-tokoh di PPKI, ya, Panitia 9, dan kemudian di Konstituante, semua tidak ada masalah. Yang justru, ya kalau dalam istilah bahasa Arab itu Baitul Qasid, yang menjadi fokus itu adalah sila ketuhanan itu, ya.
sila ketuhanan. Inilah yang membawa mereka pada perdebatan yang panjang, lalu menghasilkan kompromi 22 Juni 1945, ya, di mana dikatakan ketuhanan dan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian itu pun masih ada di antara kaum tokoh yang tidak menerima, ya, secara terang-terangan, dan di sebelah secara diam-diam. Maka akhirnya walaupun sudah ditegaskan dalam dialog-dialog berikutnya di bulan Juli kalau tidak salah, tapi di Agustus khususnya tanggal 18 dicoret 7 kata itu, ya. Nah, kita tidak persoalkan lagi pencoretannya, apalagi setelah dekret presiden tahun 59. Tapi ruhnya itu yang kita mau ditangkap, bahwa sila-sila ini kalau memang masih ada peluang mengutak-utik, kalau masih ada, ini jangan sampai orang potong pembicaraan saya. Kalau masih ada kemungkinan mengutak-utik sila dalam Pancasila, maka sila pertama tidak bisa diutak-utik, ya, dalam artian mau dilumpuhkan, ya, apalagi mau dihilangkan. Kalau diperkuat terus maknanya dengan berbagai undang-undang untuk pelaksanaan, wah itu tentu lebih baik lagi. Nah, ini yang kami sampaikan, ini masalah historis, masalah sejarah yang penting dipertahankan, dan para ulama tahu itu, makanya mereka bereaksi. Nah, yang kedua, Bang, itu masalah tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, itu tentu bagi kami itu sama dengan ada bunyi sirine, ya. Sudah ada kekhawatiran selama ini, ada berbagai fenomena, ya, yang sering menjadi pembahasan di publik tentang kemungkinan bangkitnya paham komunis, bangkitnya gerakan komunis. Tiba-tiba dalam RUU ini, ya, yang melewati 500 lebih anggota DPR, tiba-tiba lolos. Ada RUU tidak mencantumkan RUU tentang Pancasila, ya, RUU tentang Pancasila tidak memasukkan dalam konsideran TAP MPRS itu, ya. Ini tentu menjadi sorotan, ya, sangat penting dari MUI, dan tentu termasuk kita sayangkan sama sekali tidak bunyi penolakan di DPR, tidak terpublikasikan minimal, ya, penolakan itu, walaupun kami dengar bahwa ada seperti yang tidak setuju secara konten, ya, tapi masih lebih bunyi ketika Perpu dibahas, Perpu penanganan Corona, kan begitu, ya. Ada yang terang-terangan menolak, kan begitu. PKS, ini RUU-nya lolos, ya, dan kemudian ini di paripurna lolos, ya. Dan nah itu kira-kira itu Bang Refli. Ya, Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dua itu diakomodir? TAP MPRS 25 dimasukkan sebagai konsideran mengingat, lalu kemudian Ekasila dan Trisila itu dihapuskan. MUI masih mau terima atau bagaimana? Kalau MUI sudah bulat tidak menerima, tetap menolak. Kenapa? Karena selain dua hal tersebut yang sangat mendasar, MUI dengan masukan para ahli, ya, terutama ahli-ahli hukum tata negara, ya, dan ahli-ahli hukum lainnya juga mengatakan bahwa RUU ini bermasalah, ya, dan kita tidak perlukan karena misalnya membuka tafsiran tunggal bagi pemerintah, ya, yang nanti akan dengan mudah menilai salah orang lain, ya, masyarakat dan bangsa yang tidak sama pandangannya. Apalagi yang lebih penting bagi kami sebetulnya, dengan kekeliruan atau barangkali dalam tanda petik, ya, quote and quote, kecerobohan itu, ya, bagi kami ini sudah sulit untuk dimaafkan. Ya, jadi ibaratnya bayi yang dikhawatirkan akan merusak ibunya, ya, akan mencelakakan ibunya, ya, membahayakan ibunya bahkan keluarganya, maka lebih tepat diaborsi saja. Iya, itu tadi Sobat RH sekalian, dicecar dengan Ustadz Muhammad Zaitun yang luar biasa orangnya, ya, punya pengetahuan yang tidak hanya soal agama,
tapi juga soal-soal lain yang berkaitan dengan ketatanegaraan, terutama ketatanegaraan Islam, karena memang background yang bersangkutan juga berpendidikan di wilayah itu. Tapi yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.